Transfer gratis. Transfer pakai Shopee Pay. Transfer gratis ke semua bank, bisa pakai Shopee Pay. Hey! Transfer gratis. Transfer gratis. Transfer pakai Shopee Pay. Transfer gratis. Transfer gratis. Transfer terus selalu gratis. Transfer gratis tanpa batas, bisa pakai Shopee Pay. Transfer ke bank gratis tanpa batas. Transfer bank pakai Shopee Pay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi fattahil jawad al-mu'inu ala tafaqquh fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'd. Kembali lagi dengan saya Ahmad Ali Afandi dari kelas IC. Nah, di kali ini saya akan membahas tentang fungsi atau peranan agama di dalam masyarakat. Nah, ini menurut kacamata pandang saya. Jadi, apa itu agama? Itu yang perlu kita bahas pertama. Nah, di sini agama itu adalah suatu ajaran atau suatu kepercayaan yang dianut oleh sebagian orang atau dianut oleh orang-orang masyarakat tentang bagaimana mereka menjadi hamba atau merasa lemah. Nah, karena hakikatnya beragama itu adalah merasa lemah karena dia memiliki sesuatu yang ditakuti, yakni Tuhan. Terkait Tuhan. Nah, di sini banyak ada ya, mungkin Tuhan itu ada yang sebagian orang percaya memang ada itu, Tuhan memang ada juga yang tidak menyangkal kalau Tuhan itu ada, tapi mereka tidak mengakuinya karena mereka tidak pernah melihat secara langsung. Ada juga mereka yang beriman, mempercayai bahwa sebenarnya Tuhan itu ada. Ya, saya adalah salah satu dari orang yang mempercayai kalau Tuhan itu ada. Loh, kok bisa Tuhan itu ada? Nah, seperti dalam ilmu filsafat atau ilmu mantik. Ilmu filsafat dan ilmu mantik ialah ilmu yang menurut saya memang mengedepankan logika. Jadi mereka mengandalkan logika untuk memikir siapa itu Tuhan, di mana itu Tuhan. Nah, ilmu mantik juga seperti itu. Dia mencari sesuatu yang menyebabkan atau sesuatu yang menciptakannya, tetapi dia tidak menemukan di mana dan siapa yang menciptakan tentang dunia ini. Nah, Islam hadir dengan membawakan jawaban atas ilmu mantik tersebut. Kalau ilmu mantik tidak menemukan jawaban tentang adanya dunia ini, siapa yang menciptakan, Islam hadir dengan membawa jawaban bahwa itu adalah Allah. Nah, itu adalah sedikit tentang membahas Tuhan di dalam agama Islam. Lalu peranan agama sendiri bagaimana di dalam masyarakat? Masyarakat sebagian ada yang menganut kepercayaan, ada juga yang komunis atau tidak percaya Tuhan. Nah, di sini kita bahas peranan fungsi agama. Yang pertama, mungkin ya, agama itu mengajarkan tentang cara bersosial yang baik, cara melakukan hubungan antara makhluk manusia, maksudnya antara makhluk dengan makhluk yang lain, antara manusia dengan manusia yang lain, itu pokoknya. Nah, lalu bercabang antara manusia dengan makhluk yang lain termasuk hewan. Ada juga yang mempercayai, kalau memang dia mempercayai, dengan bangsa roh halus atau jin atau ruh atau apalah yang disebut mereka. Nah, itu agama sendiri menjadi sebuah pendidikan atau sebuah yang mendidik bahwa masyarakat itu bermoral, bahwa masyarakat itu berakhlak. Nah, contoh, kalau tidak ada agama, tidak ada ajaran, semua dianggap legal, semua dianggap bebas, dunia tidak memiliki aturan. Sebenarnya, kalau menurut saya seperti itu, kalau tidak ada agama. Lalu agama itu hadir memberi aturan,
adanya aturan tersebut, tapi memiliki hikmah yang sangat banyak. Membawa aturan juga memiliki manfaat juga. Seperti halnya di dalam Islam, tidak boleh antara laki-laki dan perempuan berhubungan bebas sebelum ada ikatan yang sah. Nah, sebenarnya bukan seperti mengikat atau mengekang, namun di situ lebih ke saling menjaga kehormatan menjaga kehormatan laki-laki itu sendiri, menjaga kehormatan perempuan itu sendiri. Nah, itu salah satu fungsi agama yang berada di sosial. Ini tidak selalu membahas tentang agamis, tapi ilmu sosialnya yang kita bahas. Saya yakin semua agama tidak ada yang mengajarkan tentang keburukan. Tidak ada yang mewajibkan atau mengharuskan meminum khamr, meminum bir, meminum miras. Tidak ada agama yang menyuruh seperti itu. Pasti semuanya itu menganjurkan, paling tidak itu menganjurkan untuk menjauhi perkara yang buruk tersebut. Tapi kebanyakan memang mencegah. Tapi untuk apa? Untuk kebaikan orang itu sendiri, untuk kebaikan kita itu sendiri. Nah, itu agama ada untuk itu. Lalu kalau saya bahas mengenai orang ateis atau orang yang tidak percaya Tuhan, atau mungkin kita ambil contohnya orang yang luar Indonesia lah, karena Indonesia kan mayoritas Islam. Mungkin orang luar di sana yang mungkin tidak mempercayai agama atau semacam agnostis, seperti yang tadi saya jelaskan. Agnostis itu dia tidak menyangkal kalau Tuhan itu ada, namun dia tidak mengakuinya namun dia tidak menyebutkannya atau tidak mempercayainya karena dia tidak melihat. Tapi dia tidak menyangkal, tanda kutip, dia tidak menyangkal kalau Tuhan itu ada. Seperti contoh, kalau dia naik pesawat jatuh di tengah laut dan dia sendirian, pasti dia berharap ada yang menolongnya, ya kan? Pasti dia berharap, siapa tolong saya, yang bisa tolong saya. Itu pasti. Walaupun dia ateis, tidak percaya Tuhan, sebenarnya konsep itu sama. Dia itu merasa lemah dan membutuhkan sesuatu, karena sesuatu itu nggak bisa sendiri. Nah, itulah makhluk, itulah manusia dengan sifat lemahnya. Pasti dia membutuhkan sesuatu. Sama halnya dengan alam ini. Menurut saya orang yang tidak percaya agama itu salah. Tidak percaya Tuhan itu salah. Karena apa? Dunia ini adalah barang atau sesuatu yang wujud. Maka kalau ada perkara yang wujud, pasti akan ada yang mewujudkannya atau menciptakannya. Tidak mungkin. Contohnya ini Marina, merek Marina. Nah, dia ada, tidak mungkin ada sendiri. Dia adalah barang yang wujud, tidak mungkin diciptakan oleh barang yang tidak wujud. Nah, itu contoh simpelnya kita dalam memahami kepercayaan. Terus agama juga hadir untuk, kalau dalam Islam itu hadir menjadi rahmatan lil alamin. Artinya apa? Dia menjadi sebuah rahmat, sebuah kasih sayang yang hadir di dalam semesta ini. Nah, maka semua yang ada aturannya, semua aturan yang ada, semua larangan, semua perintah, kalau memang itu diteliti secara benar, pasti dia akan menunjukkan hikmahnya. Namun kebanyakan orang tidak meneliti. Dia hanya bahwasanya kenapa sih kok dilarang? Kenapa sih kok diperintah? Nah, itu memang sifat dasar manusia seperti itu. Padahal sebenarnya manusia itu orang yang lemah. Bahkan coba dia hidup sendiri pun tidak bisa sebenarnya. Dia hidup sendiri antara dengan manusia lainnya pun tidak bisa. Nah, ketika dikelompokkan semua manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dalam jenis manusia, berarti dia tidak bisa hidup dengan manusia tok. Pasti dia membutuhkan yang lain. Apa? Yakni Tuhan atau dia yang menciptakannya. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dalam pertemuan kali ini. Kurangnya itu pasti datangnya dari saya, kalau lebih pasti dari Allah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.